Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini pelajaran akidah akhlak, Ibu akan menjelaskan bab 4, yaitu materi tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Baik anak-anak, yang pertama yaitu memahami adab terhadap orang tua. Jangan lupa disimak ya videonya. Di sini ada dalil nakli perintah menghormati orang tua. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Di sini juga ada hadis, Man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi wa ayyuzadalahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasillu rahimahu. Yang artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rizki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi terhadap kerabat. Hadis riwayat Ahmad. Ada beberapa hal yang ditegaskan pada ayat tadi. Yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Dan yang ketiga, nikmat yang diterima paling banyak datangnya dari Allah, kemudian nikmat yang diterima dari orang tua. Selanjutnya, adab terhadap orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Ibu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur, dan jika anak sakit, maka ibu yang paling susah sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Lalu, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama, kita tunduk dan patuh. Apabila keduanya berada dalam kekafiran atau belum beragama Islam, dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau memerintahkan sesuatu perbuatan syirik, kita wajib tidak mengikutinya. Tetapi penolakan itu harus dengan cara halus agar tidak menyakiti keduanya. Yang kedua, dilarang berkata kasar atau membentak, misalnya berkata atau dengan kata sejenisnya, termasuk ungkapan yang tidak baik. Yang ketiga, berbuat baik. Apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita kecil. Yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua, menghindari hal-hal yang menyusahkan hati keduanya, selama tidak bertentangan dengan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dilarang durhaka kepada kedua orang tua, baik ibu ataupun bapak, karena termasuk dosa besar. Yang keenam, bersikap santun. Berjalanlah di belakang orang tua, kecuali dalam hal tertentu. Dengarkanlah pembicaraannya dan jangan menyela perbicaraannya. 7. Senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah dan sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik dan merawatku di waktu kecil. Yang kedelapan, jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah meneruskan perjuangannya, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita, membandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkannya, memohon ampunan untuk mereka dan senantiasa mendoakannya, melaksanakan wasiatnya,
jika berwaris, lalu melunasi tanggungan atau hutang-hutangnya jika punya hutang. Selanjutnya ada keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap orang. Barang siapa ikhlas berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah menjanjikan pahala yang luar biasa seperti 1. Dibukakan 2 pintu surga. Yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Murka Allah ada di dalam murka orang tua. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, tetapi ia tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukurnya tidak diterima. Yang keempat, dimudahkan rezekinya. Barang siapa yang meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. Dan yang terakhir, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu memahami adab terhadap guru. Selanjutnya ada adab terhadap guru. Selain diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru, kita menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal yang baik dan yang buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita wajib menghormati guru baik pada waktu masih mengajar maupun waktu sudah tidak mengajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya, yaitu guru. Hadis riwayat Abul Hasan Al-Mawardi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan guru. Guru tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolah saja, tetapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan, serta bimbingan. Sebab kita wajib menghormati guru adalah yang pertama, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Guru merupakan orang tua kedua. Guru yang telah membuat kita dari yang belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa, dan tanpa guru hidup kita akan buta. Dan di sini ada tata cara menghargai dan menghormati guru. Jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam, lalu husnudzon pada apapun yang dilakukan guru, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Selanjutnya, rendah hati dan hormat. Menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru, dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu dan ajarilah manusia dan rendahkanlah diri kepada guru, serta berlaku lemah lembutlah terhadap murid-muridmu. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib atau kesalahan seorang guru. Mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapatkan musibah. Memandang guru dengan pandangan memuliakan. Kiai Haji Hashim Asy'ari berkata, tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya, merasa ia lebih pandai daripada gurunya. Lalu, tidak melupakan jasa-jasa gurunya. Yang terakhir, sabar menghadapi gurunya. Saat perilaku guru secara lahir salah, murid sebisa mungkin mengarahkannya kepada maksud yang baik. Mungkin beliau dalam kondisi terdesak dan lain sebagainya. Saat guru memarahi murid, hendaknya murid mengawalinya meminta maaf dan mengakui kesalahannya, karena itulah tanda kecintaan guru kepada muridnya. Di sini ada dalil nakli menghormati guru. Laisa minna malam yujilla kabirona wa yarham soghirona wa ya'rif li'alimina. Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti orang yang berilmu atau agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir yaitu keutamaan berbakti kepada guru. Guru adalah panglima perang dalam melawan kebodohan.
Kita akan menang bila mentaati perintahnya. Memang usaha tak pernah mengkhianati hasil, namun akhlak dan penghormatan siswa kepada guru merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesannya. Ulama mengatakan kesuksesan siswa itu 70% karena akhlaknya dan 30% karena ilmunya. Ada hadis ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilma. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Sehebat apapun siswa, jika tidak patuh pada gurunya, niscaya akan gugur cita-citanya. Sebaliknya, meski tak bisa apa-apa, namun selalu rajin belajar, patuh dan hormat kepada guru, mencintainya setulus hati, maka tidak mustahil kita akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Percayalah, setiap guru selalu mendoakan siswanya agar menjadi pribadi hebat yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Apabila berbakti kepada guru akan diperoleh keutamaan. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang hebat bermartabat. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketujuh, barokah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Anak-anak, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan tentang hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.